tidur pun hanya gitu. Saya pernah sampai terpikir itu jadi kayaknya kalau saya mengakhiri hidup saya ini masalah bakal selesai gitu. Nggak akan lagi di sini. Padahal kalaupun meninggal suami tetap dikejar-kejar kan, ya penanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam Syamam Podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Satu di antara program yang ada di Ahmad Ridwan Official adalah podcast, dan kita mencoba untuk menggali beragam inspirasi dari pastinya para narasumber yang kredibel dan kompeten, dan kita ingin mengambil banyak ibrah dan pelajaran, dan ini harus dijadikan sebagai sebuah sebagai inspirasi, dan jangan dilihat dari sisi oh ini membongkar aib, tidak, tapi tetap ada yang kami jaga. Jika itu adalah aib, jika itu tidak pantas untuk ditayangkan, dan jika itu tidak pantas untuk menjadi konsumsi orang banyak. Nah, kali ini siapa Mi yang akan menjadi bintang tamu dan tokoh inspirasi kita nih? Masya Allah. Alhamdulillah kedatangan salah satu teman baik, Masya Allah, teman baik dari masa sekolah ya. Jadi alhamdulillah sudah puluhan tahun, ketahuan umurnya dong. Iya. Ya, teman baik, teman belajar, mengenal agama bersama-sama, sampai akhirnya Allah memisahkan karena jarak, dimulai dari kampus yang berbeda gitu. Dan akhirnya alhamdulillah karena Allah semata pertemuan ini bisa terjadi ya Bia. Masya Allah. Alhamdulillah, jadi mungkin boleh Umi perkenalkan ya Bia. Emang kenalin ya. Siapa tadi kan? Assalamualaikum, Masya Allah. Waalaikumsalam. Manggilnya Amah aja ya. Gitu. Ini Amah ini memang dulu alhamdulillah Allah kasih kita kesempatan bersama di satu sekolah, salah satu sekolah di Jakarta. Terus kita berpisah karena kuliahnya di tempat yang berbeda. Amah ini kuliah di salah satu kampus ternama. Alhamdulillah, karena memang dari dulu termasuk yang pintar di kelas. Gitu. Jadi kalau karena sebangku, jadi kalau ada apa-apa ini apa nih? Bukan nyontek, kalau nyontek itu kan mencuri ya. Gitu. Kalau ini atas dasar keridoan masing-masing. Oh, saling tolong menolong dalam kesalahan gitu. Enggak ada masalah ridho ya insya Allah. Tapi kalau ulangan kita sama sekali nggak nyontek ya. Karena kita belajar dulu mencontek itu salah satu mengambil hak orang lain, jadi tidak diperbolehkan. Walaupun kita sekolah umum ya, Masya Allah. Jadi umum aja. Pada saat mendengar kabar yang waktu itu kurang baik ya Amah, tentu sebagai teman ada rasa terkejut gitu, karena kami tahu bahwa Amah ini intens gitu ya, belajar agama gitu. Boleh sharing ya Amah? Waktu itu kan kami mendengar kabar bahwa Amah ini salah satu yang terjebak atau terjerat ya bahasanya tuh ya, terjerat pada pinjaman online, atau sekarang kita mengenalnya dengan pinjol, karena kan sekarang lagi banyak banget ya. Dan ada yang ini juga, ada yang resmi juga ternyata pinjol. Resmi? Artinya banyak, dia terdaftar? Terdaftar ya? Banyak, bukan ada. Oh gitu ya? Itu terdaftar? Terdaftar resmi di OJK. Oh, boleh? Maksudnya itu dia boleh mengiklankan diri nggak kalau pinjol itu? Boleh. Karena dia resmi. Mengiklankannya lewat? Tapi kan bank konvensional juga emang ada praktek, artinya praktek ribawi juga kan? Iya, tapi lembaga itu maksudnya pembiayaan juga kan? Betul kan? Beda hanya di ini persentase bunganya. Tapi kan kalau pinjol ini kan semua alasan diterima ya? Maksudnya kan ada calonnya. Oh, ada calon. Jadi kalau misal emang ada persyaratan, banyak persyaratannya, dan beberapa dokumen yang dibutuhkan. Tapi karena kemudahan untuk mengaksesnya, untuk
bisa diterimanya, akhirnya banyak calo-calonya yang bikin data palsu seperti itu. Terus data palsu, kemudian pakai dokumen palsu juga. Oh gitu. Iya, bahkan saya juga pernah ya ada gerakan ya, gerakan yang galbay, namanya galbay, gagal bayar. Nah itu orang-orang yang memang ingin memanfaatkan lembaga-lembaga pinjol tersebut, jadi untuk ambil uang sebanyak-banyaknya, tapi nggak bayar. Oh gitu. Iya, itu ada. Ada komunitasnya? Ada komunitasnya, banyak. Serem juga. Iya, jadi mereka menggunakan data palsu. Setelah uang cair, itu langsung hapus, ganti nomor WA, ganti nomor handphone yang dikasih pun biasanya tidak valid, kan harus disertakan keluarga segala macam ya. Itu biasanya nggak valid, gitu. Karena ada beberapa biasanya yang ilegal, pinjol yang ilegal itu mereka nggak terlalu sering ngecek. Kan kalau dicek kita dihubungi keluarga yang kita cantumkan. Kalau yang legal tuh mesti harus gitu kan, harus nah itulah dikonfirmasi. Kayak sindikat ya, modelnya kayak sindikat. Jadi Iya. komunitas galbay itu. Setelah itu Amah nih, setelah melihat awalnya tuh, maksudnya penasaran juga ya, awalnya tuh tahu dari mana ada atau tertarik untuk lewat pinjol itu tuh awalnya dari mana? Lewat iklan misalnya atau ditawarkan gitu? Oke. Tarik nafas dulu ya, karena jujur ini salah satu episode hidup saya yang pengen saya kubur jauh-jauh. Jadi kalau kita recall lagi nih, istilahnya kita merecall lagi ya, itu buat saya perjuangan tersendiri gitu. Ingin mengkubur hidup-hidup, nggak pernah diceritakan lagi gitu kan. Tapi karena insya Allah banyak hikmah yang bisa di-share buat orang banyak gitu. Semoga menjadi amal jariah juga buat saya. Insya Allah dengan susah payah gitu. Insya Allah saya mau berbagi kisah saya ini, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran. Jadi awal bisa terjerat gitu, mungkin ya terjerumus. Pertama kalinya itu sebenarnya tentang pinjol ini saya sudah tahu hukumnya secara agama, kemudian sudah tahu konsekuensinya secara logis, kemudian sudah banyak juga tahu juga korban-korban itu seperti apa, bahkan keluarga terdekat sendiri pun sudah pernah ada yang menjadi korban. Bahkan saya di dalam hati juga pernah mungkin kesombongan saya yang diuji sama Allah itu, nggak bakal deh saya akan menyentuh seperti itu, nggak bakal. Itu pernah saya bilang seperti itu, karena iklan-iklan tentang pinjol ini banyak sekali, masif, terutama ke nomor SMS ya, saya juga nggak tahu bisa dapat dari mana gitu ya. Suka ada SMS random masuk menawarkan bla bla bla, kemudian juga di media sosial iklan-iklan banyaklah, setiap kita buka ini juga akan banyak. Awalnya itu sebenarnya bentar sih agak emosi, ingat yang dulu agak sulit. Saat itu saya punya niat baik, saya dan suami punya niat baik untuk bisa memperbaiki kondisi finansial kami, bisa menafkahi mereka. Kami punya usaha yang saat itu berjalan, ya karena baru bertumbuh dan prospeknya juga bagus menurut kami. Jadi kami ingin bisa memperluas usaha kami. Nah, tentu butuh modal yang nggak banyak, yang nggak sedikit, butuh modal yang nggak sedikit. Dan saat itu memang karena kan kalau mengajukan pinjaman di bank itu harus pakai jaminan segala macam ya, tentunya kami kurang bisa mengaksesnya. Nah, dari iklan-iklan itulah kami tahu ada lembaga pinjaman semacam KTA, kredit tanpa agunan,
Yang itu persyaratnya sangat mudah, tanpa BI checking, sangat mudah tanpa BI checking dan prosesnya cepat. Perlu disebut nggak lembaganya? Boleh kali ya? Ya. Oh jangan ya. Iya, iya sangat cepat saat itu. Dipermudah lah gitu. Saat pertama kan akhirnya kita install aplikasinya, isi data segala macam, terus. Tapi itu awalnya googling dulu ya? Maksudnya googling tahu ada aplikasi itu tuh? Tahu dari iklan. Oh dari iklan. Dari iklan kita tahu. Oh ini kayaknya bisa gitu kan. Udah kita coba download, daftar, terus nggak dalam waktu 1 hari nggak. Saat itu juga setelah data kami lulus verifikasi, telepon lah, bla bla bla, dan memang agennya itu ngomongnya tuh manis banget gitu kan. Komunikatif. Iya, komunikatif, membujuk segala macam. Ya sudah akhirnya pertemuan kan kita mengajukan berapa, sudah di ACC, terus untuk tanda tangan selanjutnya. Nah, disitulah mungkin awal bencana yang kami hadapi. Saat itu kami meminjam jumlahnya nggak banyak, hanya 10 juta. Ya, nggak banyak 10 juta. Tapi memang karena ini kredit tanpa agunan, bunganya itu kalau di total jumlah pengembaliannya lebih dari 50%. Total pengembaliannya semua. Banyak sekali gitu. Tapi karena saat itu kami berpikirnya, kalau misalkan dengan dana ini insya Allah bisa memperluas usaha kami, bisa menghasilkan segini, hitungannya matematis sekali gitu. Hitungannya matematis sekali. Insya Allah dengan cicilannya bisa terbayar. Seperti itu. Cicilannya bisa terbayar. Sebulan, 2 bulan itu bisa kami bisa bayar. Gitu. Tapi di bulan yang ketiga kalau nggak salah ya, itu mulai ada aja masalah di usaha kami. Masalah-masalah yang tidak pernah kami prediksikan dan tidak pernah ada sebelumnya, entah gitu ya, mungkin itu sebenarnya tanda-tanda dari Allah untuk sesuatu yang salah, cuma kami nggak sensitif. Terus akhirnya saat itu kita mulai nggak bisa bayar cicilannya waktu itu sebesar kurang lebih 1 juta lah tiap bulan, nggak bisa bayar cicilan. Padahal secara logika harusnya bisa kalau cuma 1 juta doang. Harusnya bisa. Karena kan selain punya usaha kami juga bekerja juga kan. Terus akhirnya nggak bisa bayar cicilan, sedangkan usaha harus tetap berjalan operasionalnya. Dan itu habislah istilahnya uang gaji yang biasa kami terima dari pekerjaan. Nggak bisa bayar cicilan. Gini deh. Saat itu sih mikirnya kita ini banget, instan banget gitu ya. Mikirnya tuh instan banget. Akhirnya untuk menutupi cicilan itu kami mengambil pinjaman online yang jumlahnya lebih rendah. Biasanya itu yang 1 juta ke bawah ya, yang paling banyak ke 3 juta ke bawah. Gitu, terus untuk mengambil itu, terus kita masih bisa berpikir logis gitu kan, nanti untuk nutupin yang ini, sedangkan yang ini akan kita bayar nanti dari hasil bulan berikutnya. Hitung-hitungannya manusia banget. Hitung-hitungannya manusia banget, matematis banget. Bisa kok ini. Terus setelah diambil akhirnya kan karena kita track recordnya bagus, maka untuk pinjaman di beberapa lembaga keuangan lainnya itu juga lebih mudah karena kan mereka punya sumber data ya, mereka punya asosiasi, gitu kan lebih mudah. Terus kami terima, tapi ternyata itu tidak menyelesaikan masalah, bahkan yang tadinya untuk kehidupan sehari-hari kami cukup, ini justru tidak cukup. Jadi bulan ketiga. Jadi selain kami harus menutup untuk biaya cicilan modal usaha tadi, juga untuk biaya sehari-hari juga. Jadi kami mengambil beberapa pinjaman akhirnya seperti itu. Jadi udah di bulan keempat berarti ya? Iya. Udah banyak ya pinjolnya ya? Dari awalnya 1,
2, 3, akhirnya terakhir itu sampai 30 aplikasi. 30 aplikasi. 30 aplikasi. 30 aplikasi. Itu ada yang bayarnya bulanan dan juga ada yang bayarnya cicilan. Berawal dari 10 juta. Berawal dari 10 juta. Masya Allah. Tapi selama itu pas meminjam itu tahu ini salah gitu. Hati kecil mengatakan ini salah. Tapi tetap saat itu dilakuin. saya di sisi lain saya nggak punya pilihan. Saya nggak punya pilihan. Saat itu entah ya mungkin tertutup mata hati saya merasa oh ini mendesak, saya nggak punya pilihan. Saya Darurat. nggak punya pilihan, darurat. Ibadah tetap jalan, ngaji tetap jalan. Jadi kajian-kajian tetap jalan, tilawah tetap jalan. Tetap jalan. Tapi hati tuh masih tenang aja gitu. Gitu Amah maksudnya. Enggak, hati juga udah merasa ini kayaknya harus segera berakhir deh. Ada di hati kita bilang ini harus segera diakhiri gitu. Tapi saya nggak tahu gimana dan bagaimananya. Akhirnya terus berlanjut. Dan Maaf dipotong, inisiatif itu kan dari Amah ya. Terus suami pada saat itu posisinya mendukung atau melarang gitu atau netral aja? awalnya suami itu karena kan dia juga nggak tahu tentang dunia seperti itu ya. Sekedar tahu, dan kalau sampai akhirnya berlipat-lipat itu beliau tidak tahu. Saya kalau ditanya ini uang dari mana, saya menjawab pinjam teman. Gitu. Kenapa? Karena saya nggak mau bikin dia pusing, nggak mau bikin dia pusing, nggak mau menambah bebannya. Tapi memang kalau niat baik pun caranya salah, ya nggak akan pernah jadi baik. Gitu ya. Nggak akan menjadi baik. Jadi gimana Bi, kalau ini kan Amah ini termasuk dari segi akademis dulu memang pintar, di kampus juga berprestasi, terus diangkat jadi asdos ya di kampus yang ternama di Indonesia gitu. Terus yang ingin Umi tanyakan tuh, boleh Bi, istri tuh bahasanya niatnya ingin membantu suami sebenarnya kan kalau gitu ya? Ya, pertama kami mau nyorotin dari yang cerita awal itu bahwa begitulah iman ya, pasang surut, naik turun, fluktuasi terjadi pada iman atau fluktuatif. Naik dia dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Itu yang pertama. Dan dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW mengatakan bahwa ada doa yang diajarkan, dan ini menjadi pelajaran bukan hanya buat Amah tapi buat semua pemirsa, semua jamaah dan kita semua. Apa kata Rasulullah? Dan ini sallallahu alaihi wasallam menjadi zikir pagi dan petang. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Kalau tadi beliau mengatakan ya saking pedenya kemudian bisalah begitu. Padahal di hadis ini doanya ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu ya Allah kami mohon pertolongan, bukan kepada pinjol, bahkan bukan kepada orang tua dan teman. Bi rahmatika astaghits, kepada Allah, dengan rahmat Allah kita memohon, ya memohon perlindungan, memohon bantuan, memohon kemudahan. Kemudian aslih li sya'ni kullah, perbaikilah segala urusanku ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfat 'ain, dan jangan engkau serahkan aku kepada diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata. Coba sekejap mata berapa lama? Enggak nunggu 3 bulan, sekejap mata gitu ya. Maka Allah Jalla Jalaluhu dalam hal ini mungkin menegur ya. Dan teguran Allah Subhanahu wa taala ya di dalamnya pasti ada address, ada alamat. Teguran itu agar kembali, teguran itu apakah direspon atau justru malah ditambah lagi dengan teguran yang lebih keras begitu ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiganya tadi kalau tidak salah dari 1 sampai 30.
Ini subhanallahil azim ya. 30 itu bukan angka yang sedikit. Jadi apa yang Allah katakan di surah Ali Imran ayat 130 itu benar adanya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa. Ya orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba berlipat-lipat. Tadi diawali 10 ya, pertama 10 juta, kemudian katanya lebih kecil tapi banyak efek penggandanya. Akhirnya bergulung berlipat-lipat. Maha benar Allah ya, sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan semua yang diucapkannya. Gitu. Nah, adapun yang keempat, perihal tadi katanya alasan untuk berbuat baik gitu ya. Maka lil wasaili hukmul ghayah, harusnya wasilah itu mengikuti hukum tujuan. Ada sebuah kaidah mengatakan lil wasaili hukmul ghayah, kalau tujuannya baik harusnya wasilahnya juga baik gitu. Jangan malah wasilahnya menyelisihi ghayah, tujuannya. Ini kadang-kadang udah jalanin aja dulu kan ujungnya baik, nggak gitu. Kalau kita melangkah, langkah kita adalah langkah pertama yang Allah tidak ridhoi, justru kesana yang makin berat, pasti makin berat gitu. Makanya bagaimana Islam memberikan semua panduannya dari hulu sampai hilirnya, dari startnya sampai finishnya itu lengkap begitu ya. Dan contoh dalam kasus ini misalkan ingin baik membahagiakan orang tua ya, merubah ya katakan strata ekonominya, kehidupan dan taraf ekonomi menjadi lebih baik. Padahal kebahagiaan orang tua ya tidak melulu dengan harta. Contohnya misalkan dia lihat anaknya salih salihah, dia lihat anaknya akur, dia lihat anaknya itu sehat walafiat, dia lihat anaknya itu main berziarah, artinya berkunjung ke rumahnya, dia lihat anaknya berprestasi, dia lihat anaknya tidak bermaksiat, dia lihat anaknya itu rukun dengan keluarganya. Nah, ini sudah menjadi kebahagiaan sendiri buat orang tua, begitu kan? Nah, ini juga buat pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belajar dari ammah kita ini, bahwa ayo ubah mindset berpikir kita bahwa bahagia itu jangan sampai diukur dengan uang tadi, betul ya? Justru kebahagiaan orang tua itu sederhana sekali sebenarnya. Bagaimana saat beliau butuh kita ada, sebenarnya gitu. Keberadaan kita bukan materinya gitu. Orang kalau sudah tua juga yang dimakan tidak banyak, gitu kan? Yang dibeli juga nggak banyak, yang diinginkan nggak banyak, begitu ya. Ya bahkan kalau kita kasih uang, dia kerap balikin lagi, udah buat anak-anak lu, buat cucu, gitu kan contohnya. Nah ini orang tua, jadi membahagiakan baik, tapi juga sarananya, caranya, medianya harus baik, gitu ya. Karena tadi lil wasaili hukmul ghayah, wasilah mengikuti hukum tujuan, gitu. Nah, dan di poin berikutnya bahwa ada apa tadi namanya ketidaktahuan suami. Nah ini juga karena yang namanya kita satu atap rumah, satu ranjang, satu selimut, gitu kan? Ya ini harusnya suami harus tahu urusan kita dan istri harus juga tahu urusan suaminya, karena nanti jika terjadi apapun gitu, apalagi suami kan qawwam, jadi suami ini adalah imam, penanggung jawab, pemimpin, pemikul beban, gitu ya, bukan cuma di dunia ya. Kalau tadi misalkan diteleponin pagi siang sore malam gitu, dan ternyata di akhirat juga ya, itu kan jangan sampai bukan cuma istri, suami juga demikian ya, hendaknya punya perhatian khusus kepada masalah-masalah keluarga. Nah, kalau dalam contoh kasus ammah kita ini adalah para istri, ringankan beban suamimu bukan dengan cara tadi semata-mata lagi-lagi tentang materi, tapi tanggung jawabnya di dunia ini sampai di akhirat kelak. Gitu sih. Jadi tetap tujuannya baik, caranya juga harus baik karena itu nanti yang akan dihitung sama Allah sebagai sebuah ikhtiar, gitu loh. Jadi kan sering kita dengar dari guru kita bahwa Allah melihat proses bukan hasil, gitu ya. Nah, proses itulah yang tadi saya katakan wasilah. Proses itu yang tadi Abi katakan itu adalah sarananya. Nah, dalam mencapai tujuan, prosesnya itu yang Allah lihat.
Gitu. Nanti kalau prosesnya baik, insya Allah hasilnya pasti juga Allah tidak katakan, akan mengecewakan. hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Kata Allah, kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan. Gitu ya. Itu. Bisa dilanjutin, Pak. Insya Allah. Semoga jadi ibroh yang bisa diambil pelajaran untuk yang lain. Jadi setelah apa nih Amah ya? Jadi setelah mengambil itu, terus merasa ini bergulung gitu. Kira-kira efeknya ke Amah kan udah punya anak ya, 3 ya gitu. Efeknya ke mereka gimana itu Amah? Jelas ya. Masya Allah, walaupun gimana ya? Jadi sebelum sampai ke sana, mungkin saya bisa jelasin sedikit tentang teknisnya ya. Buat teman-teman benar-benar bisa dapat gambaran bahwa pinjol dan segala jenis riba itu benar-benar mencekik lah, gitu. Mencekik lah. Oke, seperti misalkan kita pinjam 1 juta gitu di pinjol ya. Ini saya benar-benar kasih gambaran detailnya. Kita pinjam 1 juta di pinjol. Itu yang kita terima nggak 1 juta, tapi 800.000 biasanya. Itu paling besar 800.000. 80% dari hasil pinjaman ya? Iya, itu paling besar. Ada yang hanya 650. La ilaha Ya. illallah. Dan nanti saat, iya betul. Dan nanti saat kita bayar, itu kita nggak bayar 1 juta, bayarnya lebih lagi. 100% berarti ya? Bisa 1,2, bisa 1,4, tergantung. Seperti itu. Dan saat itulah yang bikin akhirnya saya semakin tergulung karena untuk menutupi 1 aplikasi kita perlu 2 aplikasi. Jadi nggak bisa satu ditutup dengan 1, nggak bisa. 1 tutup dengan 2 ditutup dengan 4, gitu terus. Nah, di awal bulan Januari itu sebenarnya saya sudah ada keinginan gitu untuk ini harus berhenti, gitu. Ini harus stop, ini harus berhenti gitu. Sudah ada keinginan, sudah ada niatan, cuma saya nggak bisa gitu. Maksudnya belum ada pikiran, belum ada gimana harus berhentinya gitu, belum Karena belum usaha bisa. juga bangkrut ya? Nggak berjalan gitu. Menyisakan hutang. Oh, malah menyisakan hutang. Belum bisa berhenti, padahal sudah ada gitu niatan, ayo berhenti, tapi saya nggak bisa berhenti. Itu bisikan itu, maksudnya bisikan ayo berhenti itu kapan? Kira-kira tuh pada saat kita lagi sholat gitu. Iya, kan ada yang saat saat sholat. gitu ya, tapi akhirnya ini handphone kayaknya kan menggoda gitu ya buat Masya Allah. hubungan Dari mereka. awal itu, setiap saya sholat, setiap saya tilawah tuh saya selalu, ya Allah, apalagi kalau baca ayat tentang riba ya, udah bilang ini harus stop, ini harus berhenti gitu. Tapi saat itu nggak berdaya gitu, nggak tahu cara gimana berhentinya, nggak punya teman juga untuk cerita karena saat itu sebenarnya nggak ada yang bentuk saya secara spiritual gitu. Saya terlalu malu untuk cerita ke guru ngaji saat itu. Terus sudah berlipat begitu juga, suami juga nggak tahu kan, maksudnya sampai banyak seperti itu, sampai akhirnya Allah ya yang menyuruh, yang memaksa saya untuk berhenti gitu. Akhirnya memaksa saya untuk berhenti sampai di bulan kelima itu sudah tidak ada aplikasi lagi yang bisa saya gunakan. Sudah habis 30 aplikasi Karena tidak ada aplikasi lagi. Sudah tidak ada. Terus yang ada pun itu seharusnya kalau secara persyaratan bisa gitu kan, tapi ternyata ini nggak bisa. Saya nggak tahu sebabnya apa gitu. Ya itulah Allah yang memaksa saya untuk berhenti. Nah disitulah konsekuensi yang konsekuensinya yang harus saya terima di bulan Maret ya. Anda tahu, pinjol itu mereka saat memang menawarkan dengan segala cara, iklannya buat manis mungkin untuk membujuk kita supaya ngambil gitu ya, membujuk orang untuk hutang.
Tapi saat ternyata kita gagal bayar, istilahnya gagal Gagal bayar. atau telat bayar? Setelah sehari pun sudah termasuk gagal bayar. Oh, udah termasuk gagal bayar. Itu masya Allah, ya masya Allah, itu sangat mengganggu tenaga, sangat mengganggu kehidupan kami gitu. Sangat mengganggu kehidupan kami. Jangankan telat sehari ya, sebenarnya dari tanggal jatuh temponya pun 3 hari sebelumnya itu kita sudah diingatkan tiap hari by phone. Cuma nah saat jatuh temponya kita sudah mulai di telepon. Telat sehari sudah bukan telepon lagi, teror. Masya Allah gitu. Jadi sehari bisa nggak berhenti dong bring handphone. Iya. Itu jujur itu bikin trauma saya setiap dengar bunyi ringtone handphone gitu. Nah saat itulah mulai saat saya sudah gagal bayar, mulailah teror itu datang ya, dari debt collector, by SMS, by telepon gitu. Bahkan bukan saya saja, maksudnya keluarga yang saya cantumkan situ pun juga diteror kan gitu. Dan bodohnya saat itu saya masih mencari solusinya itu dengan cari hutang yang lebih besar gitu. Taruhlah saat itu jumlah pinjaman saya di beberapa aplikasi ada 50 juta. Saat itu yang ada di pikiran kami sangat instan sekali ya. Dengan cepat semua selesai, cari hutangan di satu pintu yang jumlahnya besar untuk menutupi di 30 pintu itu istilahnya. Tapi lagi-lagi Allah memang ingin kami berhenti. Jadi satu pun usaha yang kami lakukan tuh nggak berhasil gitu. Minjem di bank besar gitu kan, terus kemudian di koperasi atau teman-teman yang kami ketahui mereka cukup berada ya, itu Allah benar-benar menutup semua jalannya, Saat itu keadaan saya masya Allah ya, yang namanya nggak enak makan nggak enak tidur tuh udah pasti lah ya. Udah pasti nggak ada keinginan untuk makan, untuk tidur, bahkan anak-anak juga terabaikan gitu, anak-anak terabaikan sampai iya secara fisik sudah nggak karuan lah gitu. Sampai saya merasa sepertinya nggak ada jalan keluar gitu, sedangkan saya sudah nggak sanggup, sudah tidak kuat untuk menerima teror itu ya. Tapi mungkin bukan beruntung ya, maksudnya waktu itu kan saya memang ya masih berpikir gitu, jadi pinjol yang saya pinjam itu yang legal-legal saja. Kalau teman-teman tahu yang ilegal itu jahatnya sangat masya Allah gitu. Jahatnya mereka masya Allah, bahkan mengancam secara fisik gitu, ada ancaman gitu. Tapi kalau yang saya alami itu ya mereka ya meneror sih ya, tapi tidak sampai dengan kata-kata buruk sih, tidak. Cuma masya Allah deh, dengan intonasi suara ya, dengan inilah gitu. Saya cuma nggak kuat gitu, saya secara hati itu saat itu nggak kuat. Saya hanya bisa berbaring di rumah, nggak bisa makan, anak-anak keurus, masya Allah. Tapi posisinya berarti suami sudah tahu ya? Sudah, waktu itu sudah karena tahu. udah mulai secara fisik udah kelihatan ya? Sudah aware, ya, kita sudah tahu, sudah akhirnya kita pikirkan gimana. Cuma saat itu memang yaitu kita mencari hutangan yang besar untuk menutupi semuanya. Tapi ya Allah di situ pengen menyelamatkan kita, benar-benar ditutup semua jalan, nggak bisa sama sekali. Nggak dapet. Bahkan saat saya harus bercerita sama orang tua saya itu yang paling menyakitkan ya, iya. Amah ya. Ngasih tahu kesulitan yang kita alami di depan orang tua itu kan posisi sulit. Saat itu emang orang tua memikirkan kami baik-baik saja. Saat itu saya udah nggak tahu lagi bagaimana caranya. Akhirnya saya ke orang tua menceritakan masalah kami, dan masya Allah gitu, mereka kaget.
Mereka kaget, bagaimana kok orang dengan pendidikan seperti saya kemudian menurut mereka kenal agama bisa sampai terjerumus ke hal seperti itu gitu. Yang nauzubillah dalam silsilah keluarga tuh nggak ada yang seperti itu gitu. Tapi saya ibu saya tuh marah besar sama saya karena dari dulu kan Amah jadi contoh ya dalam keluarga ya, jadi teladan ya. Marah besar, beliau nggak mau ketemu saya. Beliau nggak mau bertemu saya, bahkan melihat wajah saya pun beliau nggak mau. Tuh wujud kecewa. Tapi saat itu beliau memang membantu. Beliau kasih sertifikat rumah orang tua saya untuk digadaikan atau apa gitu. Tapi itu memberikannya dengan marah ya, dengan marah. Tapi saya tidak mau diberikan sertifikat rumah sama orang tua saya. Saya nggak mau menyakiti ibu saya lebih jauh lagi gitu. Karena kabar kami masalah itu pun sudah bikin beliau sampai hampir anfal. Hampir anfal. Saya harus bersujud di kaki ibu saya untuk minta maaf. Dan saya nggak ngambil sertifikat orang tua saya. Saya cuma minta didoakan. Masih minta didoakan, itu aja, minta didoakan. Tapi saat itu ibu saya hanya diam, dia cuma bilang, dia memberikan sejumlah uang pada saya dan bilang, ibu nggak mau tahu lagi urusan kamu gitu. Ini terakhir kalinya ibu bantu, nggak mau tahu lagi urusan kamu katanya. Saya pulang dengan hati yang terluka banget, karena ngeliat ibu saya seperti itu tuh jauh lebih menyakitkan buat saya. Tapi di titik itu saya akhirnya benar-benar berazam, oke, bagaimanapun keadaannya saya mau berhenti. Saya pasrah gitu, udah mau bagaimanapun ini ke depannya saya pasrah. Dan alhamdulillah suami juga menguatkan. Suami bilang, udah, ini sudah waktunya kita balik arahan. Mungkin selama ini kita terlalu sombong, terlalu mengikuti hawa nafsu, jadi lupa melibatkan Allah dalam urusan kita. Saat itu ingat banget saya, kita sama-sama sholat tahajud bareng. Jangan pulang dari rumah ibu itu. Minta petunjuk sama Allah, minta dikuatkan. Pertama minta dikuatkan agar nggak riba lagi. Itu pertama. Terus minta dikuatkan untuk bisa melewati ini semua secara fisik, secara hati. Minta dikuatkan untuk bisa menghadapi cemoohan orang. Gitu, karena kita mikirnya kalau debt collector itu sampai datang ke rumah kan pasti orang tahu ya. Terus kita minta doanya dikuatkan aja deh, dikuatkan dulu deh, kita dikuatkan untuk stop, benar-benar berhenti, stop. Oke. Akhirnya saat itu saya lebih tenang Setelah sholat tahajud. Saya lebih tenang, bahkan saya setelah itu malah menunggu-nunggu gitu kan. Menunggu-nunggu mana nih debt collector yang udah mau nelfonin. Tapi saya saat itu juga berikhtiar, Bu. Saat itu saya berikhtiar, saya tanya teman-teman yang memang aktif di masalah yang paham tentang ekonomi syariah, yang mengurus ini juga, mengurus BMT ya, Baitul Mal. Baitul Mal. Saya tanya apakah saya bisa dapat bantuan. Tentu saya berpikirnya yang penting saya nggak minjem, yang penting saya nggak minjem riba lagi. Gitu. Saya minta bantuan dari Baitul Mal yang dikelola teman saya. Terus
Ya saya ceritakan sedikit masalahnya. Alhamdulillah dikasih tips-tips menghadapi pinjol seperti itu. Dikasih tips menghadapi pinjol. Tapi memang semua ujungnya itu ya kita harus menerima ya, menerima, pasrah gitu ya. Benar-benar biarkan Allah yang cari jalan keluarnya gitu. Saat itu tapi yang namanya karena tekanan itu sangat luar biasa ya, tekanan dari debt collector. Ada kalanya saya surut lagi. Pokoknya harus selesai gitu. Sampai berdoa tuh maksa sama Allah. Nggak mau gitu, nggak mau disuruh sabar. Pokoknya pengennya cepat selesai gitu. Karena saya minta sama Allah, tolong jangan sampai keluarga kami tuh hancur gitu. Jangan sampai keluarga kami hancur. Karena anak-anak tuh sudah merasakan gitu, merasakan perubahan ibunya gitu. Fisik saya juga mulai kuat gitu. Bahkan alhamdulillah di titik terendah saya karena nggak bisa tidur, ya, tidur munahnya gitu. Saya pernah sampai terpikir gitu, jadi kayaknya kalau saya mengakhiri hidup saya, ini masalah bakal selesai gitu. Nggak akan lagi keluarga saya terganggu, suami saya nggak terganggu, orang tua saya nggak terganggu. Sempat berarti terpikir ada mengakhiri Iya, betul. Padahal kalaupun meninggal suami tetap dikejar-kejar kan, ya penanggung jawab juga nanti kan, ya pinjol itu gitu. Anak-anak juga. Ya itulah memang ya, apa kata Umar bin Abdul Aziz, bahwa berhutang itu terhina di siang hari, gelisah di malam hari. Ya, siang hari ya sana sini diteror. Kalau tidur nggak nyaman di waktu malam ya, tidur nggak berkualitas pasti kena ke badan kan gitu. Kalau badannya sudah capek, lelah, anak-anak masih kecil, rewel, nangis, udah pasti bawaannya udah campur aduk gitu ya kan. Apalagi setan kan di sekeliling kita ya, Bi. Nah itu udah barang tentu pasti dia akan menghembuskan terus gitu. Dan memang kata Rasulullah SAW, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan kalian buat sendiri rasa takut kepada diri kalian setelah Allah memberikan rasa aman. Loh, sahabat bertanya, qalu wa madzaka ya Rasulullah? Yang kau maksud itu apa? Kok membuat takut diri sendiri setelah Allah menjadikan diri kita ini aman? Kata Rasulullah, ad-dain, berhutang. Jadi hutang itulah yang menyebabkan diri kita menjadi takut. Padahal tadinya keluar rumah aman, ya kan, kemana-mana aman. Ini kan enggak tadi mengurung diri di rumah, takut ke sana, takut ke sini. Bahkan mengangkat telepon juga sempat takut begitu kan. Udah karena berdering terus, WA masuk, SMS juga terus berdatangan begitu deras. Nah itu kata Rasulullah, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Qalu, ya sahabat bertanya, wa madzaka ya Rasulullah? Qala ad-dain. Yang menyebabkan Anda menjadi takut, diri Anda takut itu ya hutang tadi. Itu jadi itu Abi soroti itu sih. Tapi dalam Islam itu kita boleh nggak sih berhutang tuh? Berhutang boleh, berhutang bukan tidak boleh. Ini kan yang menjadi sorotan kita hari ini adalah bagaimana hutangnya itu adalah dengan riba gitu. Tapi kalau berhutang untuk masalah-masalah yang sifatnya bukan lifestyle, ya tapi kebutuhan hidup, ya boleh berhutang. Tapi sekali lagi hindari riba gitu kan, karena riba ini kata Rasulullah menghancurkan. Ittaqu sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang menghancurkan kalian. Di antara 7 ini Rasulullah menyebutkan riba. Betul tadi kan katanya bisnisnya hancur, kemudian rumah tangganya, cash flow-nya juga kan gitu ya, dari Amah tadi. La ilaha illallah. Makanya betul sekali kalau kita sekali bermain dengan riba ini sudah akan terjerat, tergulung-gulung. Itulah makanya ini buat pemirsa semua, sahabat, jamaah, dan kita semua, jangan pernah ya, kalau kita takut akan gelombang, jangan pernah berumah di tepi pantai. Jangan pernah menabur angin kalau tidak mau menuai badai. Ini kan jadinya semua kena, orang tua kena, bahkan hampir anfal begitu kan. Terus
Anak-anak juga pasti dia biasa dapati ibunya ceria, dia kan, kemudian ibunya itu humble, terus punya perhatian. Ini sebentar-bentar rebahan, kepala pusing gitu ya, anak-anak dibiarkan tidak terurus misalkan contohnya. Nah ini pelajaran bagi kita. Tapi tadi ada satu hal yang menarik yang Abi ingin sampaikan juga kepada semua kita. Sempat mau putus asa dan mau mengakhiri hidup. La ilaha illallah. Ketahuilah, siapapun yang mengakhiri hidupnya dengan cara yang Allah tidak ridhai itu tadi, ya, karena ada yang mengakhiri hidup dengan cara jihad di jalan Allah. Tapi ini dengan cara yang Allah tidak ridhai, itu awal petakamu, ya, di alam kubur, bahkan pada fase-fase berikutnya. Ini akan lebih susah, lebih menyulitkan. Dosa besar. Pastinya. Dan Rasulullah tidak mau menyolatkan. Rasulullah tidak menyolatkan orang yang bunuh diri. Makanya ada dua ayat. Yang pertama Allah katakan di surah Yusuf ayat 78, ayat 87, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'asu min rauhillah innahu la ya'asu min rauhillah illal qaumul kafirun," gitu ya. Dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah ini hanya orang-orang kafir, gitu ya. Dan kemudian di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53 Allah juga mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai hamba-hambaku, katakan wahai Rasul kepada umatmu, kepada hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam kesalahan, dalam perbuatan dosa, dalam kekhilafan, dalam lumuran dosa, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Ya kan? Maka disitulah kemudian tadi Abi teringat katanya sepulang dari orang tua sempat sholat tahajud, juga masih tetap tilawah tadi katanya kan, masih tetap datang ke majelis ilmu. Nah, ini mengingatkan kita kepada sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Datang seorang laki-laki, ja'a rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Nabi. Kemudian orang ini masih mencuri begitu. Masih mencuri, dan ternyata Rasulullah SAW mengatakan nanti sholatnya akan menghentikan perbuatannya, maksiatnya. Ya mudah-mudahan tadi ya sholat tahajudnya, pasti sholat wajibnya, tilawahnya, tahajudnya, mungkin birrul walidainnya, menghentikan ya kan maksiat ini. Dalam hal ini adalah hutang riba atau pinjol tadi. Itu balik lagi ya Ama ya. Ini mohon maaf ya, maksudnya pada saat ada keinginan untuk mengakhiri hidup gitu, apakah terpikir nanti anak-anak siapa yang ngurus, suami atau gimana ke rumahnya gitu? Iya, alhamdulillah saat itu juga Allah masih menyelamatkan saya, benar-benar itu benar-benar berkat karena Allah juga. Saat itu saya berpikirnya malah dengan mengakhiri hidup saya, anak-anak kan selamat, suami kan selamat, biar saya tidak selamat sendiri. Masalah konsekuensi dari perbuatan kita ya kita harus terima. Telepon angkat, didatangin terima. Pokoknya itulah, kita terima konsekuensinya. Mau malu sama tetangga, malu sama saudara, ya terima. Itu konsekuensi dari perbuatan kita. Gak usah malu, gak usah ini. Cuma saat itu kita tetap berikhtiar. Suami kerja apa saja bisa dikerjakan. Saya lebih cari ke suami kalau boleh tahu apa maksudnya, kalau boleh tahu, mengajar kah atau? Iya, saat itu suami memang pekerjaannya kan sedang berhenti karena ada wabah ini kan. Jadi karena banyak waktu luang, kan memang penghasilan sudah jauh merosot gitu. Ya, alhamdulillah punya skill khusus kan beliau, jadi bisa cari apa aja gitu pekerja bisa lakukan. Saya pun demikian. Saya pengen mengerjakan apa saja yang bisa saya lakukan, menjual apa saja yang bisa saya lakukan, yang saya punya, aset-aset semua. Saya nggak punya banyak aset, tapi apapun yang saya punya, saya jual. Itu sampai tidak ada satu gram pun perhiasan yang saya punya gitu, karena sudah habis untuk
ini. Nah, justru saat kita pasrah gitu, saat kita udah kita siap, kami siap mental gitu untuk menerima segala kondisi ini, justru di situ Allah malah menunjukkan banyak jalan gitu, banyak pertolongan. Misalnya apa tuh? Pertama kali yang apa bahasa kita tuh datangnya hiburan Allah tuh pertama kali. Iya benar. Itu tuh apa gitu? Selama masa penguatan badan itu saya banyak akhirnya searching kajian-kajian tentang pasrah, tentang tawakal, kemudian semua amal soleh yang bisa saya lakukan. Sholat sunnah, sholat wajib sudah pasti ya, saya perbaiki semuanya. Sholat wajib saya perbaiki, sholat sunnah saya tambah, sedekah gitu, walaupun hanya 1.000-2.000 sehari harus sedekah begitu kan. Terus akhirnya hiburan Allah tuh datang benar gitu dengan bantuan seorang sahabat. Masya Allah gitu. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan sahabat saya itu, beliau ya yang banyak membantu saya gitu. Entah bagaimana caranya, banyak orang-orang, banyak muslimin yang membantu saya, memberikan saya bantuan cuma-cuma untuk membayar hutang pinjol, padahal saat itu dipikirnya kan lagi masa pandemi ya, daripada bantuin orang buat bayar hutang kan lebih baik ngasih makan orang mungkin yang lebih berpahala. Tapi saya selalu berdoa untuk mereka, semoga Allah mengangkat kesulitan mereka sebagaimana mereka mengangkat kesulitan saya seperti itu. Alhamdulillah dibantu sedikit-sedikit gitu ya. Tapi kan karena banyak dan karena tidak dibayar sudah telah jatuh tempo, itu semakin secara nominal itu berkurangnya sedikit gitu. Tapi itu cukup menghibur saya dan meyakinkan saya lebih yakin bahwa alhamdulillah Allah nggak ninggalin saya gitu. Alhamdulillah Allah nggak ninggalin kami. Allah masih mau membantu kami gitu, dan secara pikiran hati pun saya lebih tenang, lebih bisa lebih yakin gitu, Allah pasti akan bantu. Saat itulah suami mulai banyak menerima pekerjaan, kemudian ada saat itu saya juga dapat pencerahan juga kan, dari seorang ustadz gitu. Saat itu beliau menyarankan saya untuk ketemu ibu, memberikan apapun yang saya punya, dan minta doanya sekali lagi gitu. Karena selama masa itu saya memang benar-benar nggak kontak lagi sama ibu, nggak berani, saya nggak berani melihat terakhir gitu kemarahan beliau. Saya ingat banget itu malam Ramadan, malam pertama Ramadan, saya ke rumah ibu. Situ saya benar-benar minta maaf, kemudian minta doa, kemudian saya memberikan ibu hadiah yang mungkin nggak seberapa gitu. Dan saat itulah ibu saya pun luluh hatinya. Ibu saya memeluk saya erat sekali. Beliau mengelus saya, beliau memeluk saya, bilang insya Allah ibu akan selalu doain gitu. Insya Allah ibu selalu doain. Insya Allah kamu bisa melewatin ini. Yang penting jangan pernah kembali lagi mengulangi kesalahan yang sama, kata ibu. Setelah itu pun pikiran saya semakin terang gitu ya. Beban itu saya seakan diangkat gitu sedikit. Diangkat, saya semakin ringan. Pulang saya bisa tersenyum gitu. Setelah berbulan-bulan saya belum nggak bisa tersenyum gitu. Dan setelah pertemuan dengan ibu saya itu pun, alhamdulillah semakin banyak kemudahan yang Allah kasih. Banyak banget donatur ya, mungkin bukan donatur, saya juga nggak tahu mereka datangnya dari mana, oleh siapa gitu. Mereka memberikan kami bantuan, entah mereka tahu masalah kami atau tidak, tapi mereka memberikan bantuan sampai akhirnya pada itu masih tapi sudah sangat berkurang, intensitasnya sangat berkurang. Alhamdulillah Allah masih menjaga marwah kami. Itu tidak sampai ada yang datang ke rumah. Alhamdulillah nggak ada yang sampai ke rumah. Debt collectornya Karena karena alhamdulillah bisa
terbayarkan semua. Terus pada saat itu setelah pulang tenang gitu ya, karena sudah ibu sudah berikan ridho lah gitu ya, maaf. Pas kayak itu banyak muhsinin yang datang. Iya. Setelah itu Ama tentu pasti berterima kasih pada Allah pada kondisi itu ya. Iya, tentunya sangat itu. Saya saat waktu, kalau sebelumnya saya menangis karena masalah saya, kemudian saya menangis karena rahmatnya Allah gitu. Allah masih menolong saya. Saya udah banyak dosa seperti ini istilahnya, tapi saya nggak ditinggalin. Saya nggak ditinggalin, saya masih dibantu. Allah masih sayang, masih apa yang peduli sama hambanya yang nggak ninggalin kita sendirian. Dia nggak dengan kita sendirian, benar gitu. Jadi Allah tuh benar-benar, kalau kamu meningkatkan ketakwaan kamu gitu, Allah akan memberikan pertolongan dari arah yang nggak disangka-sangka gitu. Jadi sekarang cintanya baru nih, maksudnya memperbaharui iman, memperbaharui cinta kepada Allah kembali ya. Jadi kayak orang apa sih? Kalau orang new normal sekarang kan new hijrah plus. Jadi bukan hijrah lagi, karena dulu udah sempat hijrah. Iya. Jadi new normal, new hijrah gitu. Iya. Reborn. Itu hidayah bukan? Ya, tadi seperti yang disampaikan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna fulanan yusalli bilail thumma idza asbaha sariqa. Ya Rasulullah, ada si fulan, dia itu kalau malam sholat malam, tapi kalau pagi masih nyolong, masih nyuri. Terus apa kata Rasulullah SAW? Beliau mengatakan innahu sayanhahu ma yaqul. Nanti sholatnya akan mencegah perbuatan mencurinya atau nyolongnya tadi. Tapi waktunya itu dia. Nanti Allah yang akan menghentikannya begitu. Taat maksiat kejahatan. Ya, makanya tadi ya alhamdulillah masih punya ibu ya. Ini pemirsa semua sahabat yang Allah yang punya ibu, itu doanya masya Allah itu luar biasa, mengguncang ars, langsung menembus batas-batas dan sekat-sekat semuanya ditembus. Gitu ya. Itu doa ibu tadi yang mendoakan anaknya, kemudian juga sholat malam, berani mengakui kesalahan kepada suami, ya kan, kemudian juga masih menjaga tilawah. Nah, jadi kayak baru dilahirkan lagi, reborn begitu kan, dilahirkan kembali, dan alhamdulillah ini sama kayak diberikan kehidupan yang kedua kali. Cuma jangan sampai terjatuh lagi nih, gitu ya. Semua buat kita semua. Kalau sudah Allah ulurkan tangan pertolongan istilahnya, jangan kemudian nanti mainnya di tepi jurang lagi. Mainnya ke tengah ya, mainnya jauh daripada lembah gitu, agar tidak terperosok seperti itu. Dan alhamdulillah tadi Allah yang menggerakkan itu, jadi cara Allah mengurai masalah. Kalau Allah mencintai hambanya, maka Allah akan menyampaikan. Fa'idha ahbabtuhu, kata Allah dalam hadis qudsi, kalau aku sudah mencintai dia, fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha, wa basarahu alladhi yubsiru biha, wa yadahu alladhi yabtishu biha, wa rijlahu alladhi yamshi 'alaiha. Aku menjadi bagian dari hidupnya, menjadi pendengaran, menjadi telinga yang dengannya dia mendengar, menjadi pandang mata, dengannya dia memandang, menjadi tangan, dengannya dia beraktivitas, menjadi kakinya, dengannya dia melangkah, kan gitu. Dan Allah akan kepada penduduk langit dan bumi. Betul, dan itu dikabarkan Allah di depan Jibril alaihissalam, dan Jibril menghimbau kepada seluruh malaikat yang ada di langit sana, ya ahlas sama, wahai penduduk langit, innallaha yuhibbu fulanan, Allah mencintai si fulan, fahibbuhu, maka cintailah. Iya. Itu mungkin salah satu rahasia kenapa banyak muhsinin yang hadir di tengah-tengah dan tadi kesaksian Ama nggak ada yang dikenal gitu kan, tiba-tiba datang dan masya Allah tabarakallah, tanda Allah cinta min haitsu la yahtasib, dari arah-arah yang tidak pernah disangka. Ya itulah pelajaran juga buat kita. Jadi kalau minta pertolongan Allah itu jangan setengah-setengah, jangan yang kecil-kecil, jangan malu-malu, dan yang paling penting jangan dikte Allah. Jangan dikte Allah. Maksudnya gini, ya Allah akan mengurai dari A ke Z dulu, nanti dari Z kemudian ke L, dari L kemudian ke Y gitu. Terserah Allah. Jadi jangan dari A ke B, B ke C, enggak. Allah begitu prak istilahnya, kalau bahasa orang Betawi digeprak semuanya istilahnya, kelar gitu. Sekarang utang-utang ada ini gimana posisinya? Iya. Apakah nol, apa masih berapa gitu. Soalnya aku mau bayar. Bukan mau bayar, mau doain. Iya. Sebentar sebelum sampai ke situ, saya cuma sekarang memang masih gitu, memang masih. Tapi saya optimis, kita optimis gitu ya.
insya Allah bisa selesai Amin. itu dengan pertolongan Allah gitu. Dan memang benar seperti ucapan sahabat saya yang banyak menolong saya tadi ya, saya benar-benar tingkat meningkatkan tawakal saya sama Allah. Jadi ada uang berapapun saya nggak perlu simpen nanti buat makan sebulan tuh enggak. Pokoknya ada uang berapapun bayar utang, punya uang berapapun bayar gitu. Saya utamakan dulu itu untuk uang utang ribanya ya. Masalah makan anak-anak, masalah yang lainnya itu udah biarkan Allah yang ngurus gitu kan. Alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah. Dan sempat saya ya Allah, kok saya sekarang kayak duafa ya, maksudnya nerima banyak bantuan gitu. Saya pengen gitu ya Allah bisa dari usaha sendiri gitu, biar insya Allah kita udah bisa gitu. Kita sampai saya pernah bukan menolak ya, saya bilang sama salah satu jadi dia perantara gitu yang memberikan entah dari mana gitu ya, bilang saya insya Allah saya sudah cukup gitu, saya sudah cukup, mungkin nanti bantuannya bisa diberikan kepada yang lain gitu. Iya gitu, alhamdulillah. Bukannya sombong ya, bukannya sombong, tapi saya malah benar-benar merasa kita udah cukup, yang Allah kasih itu udah cukup, itu sudah cukup buat kami gitu. Sudah cukup. Dan ternyata setelah itu tuh justru Allah memberikan banyak rezeki yang nggak sangka-sangka. Suami dapat pekerjaan, dapat proyek yang itu nggak berhenti begitu ngalir. Kita nggak tahu nih datangnya dari mana, kita kan nggak kenal datangnya dari mana gitu. Yang bener gitu kata Ustadz, kita kayak dijungkir balik gitu loh Bu. Kita seperti dijungkir balik gitu. Makanya ya Allah gitu, apalagi yang harus saya lakukan untuk bersyukur sama Allah gitu. Semua yang bisa saya lakukan sebagai bentuk syukur saya sama Allah gitu, saya lakukan gitu kan. Menjaga ibadah gitu, jangan sampai setelah sudah baik kondisinya malah turun gitu. Terus berusaha menjaga benar-benar profesional dalam kerja gitu, benar-benar yang halal, yang jelas gitu kan. Nggak jangan yang syubhat gitu, karena kan banyak juga proyek yang seperti itu syubhat ya. Kemudian berusaha untuk sedekah setiap hari bisa, dan masya Allah itu bukannya berkurang, bukannya berkurang, justru malah bertambah. Iya, malah Allah istilahnya saya keluarin 1, Allah kasih 10 gitu ya. Bahkan untuk, karena kan utang ribanya itu ada yang cicilan ya, itu kita sudah bisa bayar untuk beberapa bulan ke depan gitu. Masya Allah. Doa semoga Allah angkat derajat Ama dan semua musirin juga, dan juga musirin gitu pastinya. Dan segera juga Allah tolong semua yang terjerat, yang pernah atau yang sekarang sedang terjerat pinjol ini, mudah-mudahan juga Allah beri kemudahan. Tapi ingat sekali lagi, apa yang diceritakan tadi harus menjadi inspirasi juga. Jangan cuma berharap dapat pertolongan dari Allah, tapi tidak menempuh jalannya. Kata pepatah Arab, tarjun najat wa lam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri 'ala al-yabas. Kau berharap selamat, tapi kau tidak menempuh jalannya. Ketahuilah kapal perahu tidak pernah berjalan di daratan. Artinya itu hanya hayalan. Itu cuma omong kosong. Cita-cita yang tidak dibuktikan dengan aksi yang nyata adalah cuma menghayal. Makanya buktikan kalau memang hari ini Anda terjerat dalam pinjol ini, yuk kembali ke Allah, back to Allah. Ya, Allah as-samad, Allah tempat bergantung, Allah tempat kita memohon. Itu mungkin kali ya. Terima kasih banyak Amah atas kehadirannya dan berbagi kisahnya. Semoga bisa menjadi pelajaran ya. Dan menjadi penyemangat juga. Penyemangat, inspirasi buat kita semua dan menjadi jariah pastinya buat beliau, kepada semua yang menyaksikan, yang mendengar, dan kepada semua yang sekarang sedang terjerat dalam pinjol ini. Semoga Allah angkat kesulitan semua setelah mendengar ini sampai. Insyaallah. Ada pesan terakhir, Amah kira-kira? Pesan terakhir, apapun masalah yang kita punya dalam hidup ya, bukan hanya masalah pinjol. Mungkin pinjol itu hanya bagian dari masalah kita.
apapun semua kembalikan pada Allah. Benar, kita harus bergantung sama Allah, nggak boleh bergantung sama pekerjaan kita, bergantung sama tabungan kita, bergantung sama teman-teman, apalagi orang tua atau apa, jangan, semua bergantung kepada Allah gitu. Siap menerima konsekuensi dari apa yang kita lakukan, terus berdoa, lakukan amal kebaikan, tingkatkan ketakwaan aja, pasti Allah kasih jalan, pasti, insya Allah. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran. Salam untuk suami dan anak-anak. Salam juga untuk ibu, keluarga. Ya, insya Allah mudah-mudahan selalu sehat, Allah beri kemudahan, Allah jaga iman Islamnya, Allah tambahkan ketahatannya insya Allah. Baik, jamaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita di penghujung acara ya pada podcast kita kali ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi banyak orang, dan setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang menyaksikan terhitung pahala bagi amah yang telah mau berbagi kisahnya kepada kita. Sampai ketemu lagi pada serial podcast berikutnya dalam channel Ahmad Ridwan Official. Kita pamit dan undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syamam. Setiap pertanyaan-pertanyaan yang masuk dalam kajian-kajian Gurunda Ustadz Ahmad Ridwan, insya Allah akan kita bahas dalam sesi Q&A Sapa Ustadz AR. Jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh jamaah, dan teruslah menebar dakwah meraih jannah.